Hingga Rabu pagi tercatat ada lebih dari 4.000 warga Manggarai yang menjadi korban kebakaran. Mereka kini terpaksa hidup di pengungsian sementara di berbagai lokasi di sekitaran lokasi kebakaran. Salah satu posko pengungsian adalah di gedung SDN Manggarai 05 Jakarta Selatan dan di tempat ini terdapat lebih dari 1.500 jiwa yang mengungsi. Sebanyak 192 siswa SDN Manggarai 05 Jakarta Selatan ini juga turut menjadi korban. Karena dijadikan tempat pengungsian, kegiatan belajar mengajar di sekolah ini dihentikan dan dialihkan ke daring. Hingga Rabu siang, berbagai bantuan juga sudah mengalir ke posko pengungsian. Dinas Pendudukan dan Pendidikan setempat juga akan membantu pendataan dan pemulihan dokumen-dokumen warga yang terbakar. Dan langsung saja untuk mengetahui informasi terbaru dan bagaimana saat ini kondisi para pengungsi korban yang terdampak oleh kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan, kita langsung tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat siang Iwan, bagaimana situasi terkini di sana dan berapa jumlah warga yang terdampak saat ini? Ya baik, terima kasih Maggie. Tadi seperti sudah disebutkan memang untuk korban total, korban jiwa yang terdampak dari kebakaran Manggarai pada Selasa dini hari kemarin memang ada sebanyak lebih dari 4.000 orang dan 1.500 diantaranya berada di tempat saya berdiri saat ini. Dan ini merupakan salah satu tempat pengungsian yang terbesar dibandingkan ada 5 lokasi lainnya. Jadi ada 5 lokasi dan di SD Manggarai 05 ini merupakan yang paling banyak dihuni oleh para pengungsi. Dan di SD Manggarai 05 ini seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini untuk bantuan-bantuan memang sampai saat ini memang sudah cukup memadai seperti itu. Ini adalah tumpukan pakaian layak pakai, siap pakai yang diberikan oleh donatur-donatur yang nantinya bisa digunakan oleh para korban terdampak kebakaran di Manggarai. Karena seperti kita ketahui, kebakaran itu terjadi pada waktu dini hari di mana orang masih terlelap tidur dan kemudian karena kepanikan yang luar biasa dan cepatnya api menjalar, banyak dari warga-warga ini yang kemudian tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka termasuk pakaian. Oleh karena itu, pakaian ini termasuk menjadi salah satu yang penting untuk kemudian diberikan kepada para pengungsi ini. Akan tetapi Maggie juga kami bisa lihat di sini di tempat pengungsian ini untuk makanan, bahan makanan, minuman dan lain sebagainya itu memang terlihat sudah cukup begitu ya. Dan di sini juga sudah terdapat tenda-tenda dari lembaga-lembaga kemanusiaan begitu ya yang sudah juga ada berada di sini dan memberikan bantuan yang cukup. Jadi untuk makanan, minuman, pakaian sejauh ini memang cukup. Tapi memang Maggie ada beberapa yang harus diperhatikan, ada beberapa yang khusus seperti misalnya untuk popok bayi. Itu tadi kami sempat berbicara dengan beberapa pengungsi yang ada di sini, memang untuk popok bayi itu memang masih sangat kurang dan juga makanan untuk balita seperti itu. Karena untuk balita seperti yang kita lihat di sini disediakan makanan-makanan untuk makanan siap saji untuk orang dewasa, tetapi makanan untuk balita yang memiliki kekhususan itu memang masih dirasa cukup kurang. Begitu juga dengan kebutuhan khusus untuk wanita seperti misalnya pakaian dalam, kemudian juga pembalut wanita, itu juga masih dikeluhkan oleh sebagian warga di sini, termasuk juga selimut. Jadi memang ada beberapa yang sudah bisa dipenuhi seperti makanan, minuman, pakaian, tetapi beberapa lainnya masih dirasa kurang seperti itu. Dan sejauh ini yang kami perhatikan juga, yang kami monitor di sini, untuk pelayanan dari pemerintah sendiri memang cukup baik. Ada dinas kesehatan yang memantau kesehatan dari para warga, walaupun ini baru memasuki hari pertama, seperti itu biasanya belum ada gangguan kesehatan yang cukup parah begitu. Tapi nanti kita bisa lihat 2-3 hari lagi biasanya nantinya akan juga ada gangguan-gangguan kesehatan dari para pengungsi ini. Karena misalnya mereka biasanya tidur nyenyak di rumah dan kemudian karena ini berada di pengungsian, akhirnya mereka kemudian kurang tidur dan akibatnya kesehatan terganggu. Dan selain itu juga dari Dinas Dukcapil juga di sini sudah standby di sini untuk membantu mengurus dokumen-dokumen warga yang terbakar seperti itu. Misalnya KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa melapor ke sini bahwa dokumen kewarganegaraan mereka hilang dan mereka kemudian melapor begitu dan kemudian nantinya akan dibuatkan yang baru dan prosesnya sebenarnya cukup sederhana, hanya cukup melapor saja seperti itu Maggie. Jadi mereka akan mencocokkan dengan data yang ada dan kemudian diberikan dokumen yang baru. Oleh karena itu kemudian lebih baik lagi jika misalnya si warga ini memiliki soft copy yang berada misalnya di handphonenya begitu, itu akan memproses
proses untuk pengadaan dokumennya jauh lebih cepat lagi. Dan tadi juga di SD ini karena kegiatan belajar mengajar dihentikan, guru-guru yang ada di SD Manggarai 05 ini kemudian diberdayakan juga selain untuk membantu pengungsi, misalnya membantu memasak, menyalurkan bantuan. Beberapa guru diantaranya juga melakukan trauma healing. Dan tadi pagi kami melihat betul bahwa mereka melakukan trauma healing kepada anak-anak korban kebakaran di Manggarai ini, dan mereka semua tampak ceria, tampak sudah mulai melupakan peristiwa kebakaran yang menimpa keluarga mereka. Dan sampai saat ini kami masih terus memantau situasi di SD Manggarai 05 ini. Maggie. Baik, kami akan terus memantau situasi terkini. Terima kasih Iwan Hermawan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.